Kawasan Kars Blora merupakan kawasan yang menyimpan potensi arkeologis tinggalan budaya manusia purba dari kala Pleistosen di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Kawasan ini juga menjadi hunian gua manusia prasejarah kala Holosen. Penelitian tentang manusia purba yang hidup kala Pleistosen telah dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Badan Geologi Bandung. Hasil penelitian menunjukkan tinggalan budaya manusia purba sekitar 250.000 sampai puluhan ribu tahun yang lalu. Kehidupan manusia purba kala itu masih mengembara berpindah-pindah tempat, bergantung pada ketersediaan sumber daya alam sekitar untuk kebutuhan makanan dan bahan baku peralatan. Jejak budaya yang ditemukan antara lain alat-alat dari batu dan tulang, serta fosil binatang purba seperti stegodon dan gajah. Wilayah ini adalah daerah masuk dalam wilayah das Sungai Bengawan Solo, daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo ini adalah suatu nama yang sangat terkenal, bukan saja dari lagu, tetapi dari aspek geologi. Bengawan Solo ini terkenal karena memberikan makna yang sangat penting di dalam geologi maupun nanti di paleoantropologi dan juga arkeologi. Mengapa? Karena Sungai Bengawan Solo itu mempunyai sejarah geologi yang cukup tua, alirannya sudah begitu panjang dari daerah pegunungan selatan mengalir ke arah Laut Jawa, melewati daerah ini, daerah Blora, dan sepanjang alirannya membuat undak-undak sungai. Undak-undak sungai yang dihasilkan dari Bengawan Solo ini terjadi karena adanya proses tektonik. Sambil dia mengalir, mengendapkan, tektonik terus berjalan. Sehingga terjadilah pengangkatan yang tidak melakukan pelipatan maupun pensesaran, hanya mengangkat, uplift, kemudian membuat undak-undak. Nah, penelitian Sartono tahun 1975 menyatakan ada beberapa undak Sungai Bengawan Solo. Ada Rambut, Getas, Cipangulu, Menden, dan seterusnya. Dan daerah ini adalah daerah Menden yang merupakan salah satu hasil teras dari Sungai Bengawan Solo. Umurnya kurang lebih Pleistosen akhir, mungkin juga Pleistosen tengah bagian akhir lah. Tepatnya kita belum tahu. Nah, dari kondisi yang seperti ini, maka sistem pengendapan teras-teras pasti dipengaruhi oleh aliran dari Sungai Bengawan Solo atau batuan-batuan yang mengalami proses silicifikasi yang kita sebut sebagai silicified materials. Dan itu akan kita bisa lihat nanti kalau kita amati dengan baik ya, gravel-gravel ini atau konglomerat lah dari channel ini akan bisa kita teliti adanya nanti apakah ada fauna atau tidak. Bisa terdiri dari berbagai fragmen dari sumbernya baik yang dekat maupun jauh. Yang jauh nanti akan diperlihatkan oleh butiran yang sangat bundar, bulat karena sudah transposisi jauh. Yang dekat bisa saja yang sekitarnya. Yang sekitarnya itu bisa saja organisme, entah manusia yang hidup di lingkungan sungai sekitar Bengawan Solo, maupun oleh hewan-hewan. Dan juga membawa material-material yang dari jauh, yang mempunyai karakter yang bagus, yang oleh orang sekitarnya saat itu bisa digunakan sebagai alat. Nah, bahan-bahan tersebut ada dari napal, dari andesit. Nah, ini adalah dari warna yang merah seperti ini adalah rijang. Nah, rijang ini sangat bagus untuk sebagai bahan alat manusia purba. Nah, bisa jadi bahwa gravel ini membawa material-material yang memang bisa digunakan nanti sebagai bahan untuk alat oleh manusia yang hidup setelah ini diendapkan. Kalau ini Pleistosen akhir bagian atas, maka bisa jadi manusia setelahnya, yaitu entah manusia Holosen atau seperti itu.
Jadi kalau kita tadi dari singkapan dari sana yang jaraknya sekitar 10 meter, kita berjalan ke arah sini, kita lihat adanya endapan channel atau endapan alur utama berupa gravel seperti ini dan cukup tebal dibandingkan yang tadi, lebih tebal. Dan kalau kita perhatikan ada arah memanjangnya butiran yang kita sebut dalam sedimentologi itu adalah arah imbrikasi. Nah ini yang menunjukkan nanti arah aliran, arah arus dari mana gravel ini diendapkan. Nah kalau kita perhatikan seperti yang tadi di sana, gravel sana itu mengandung fosil dan bahan. Nah kita lihat sekarang ada yang sama, ini adalah bovide sama dengan yang di sana tadi. Bagus sekali, masih jadi gravel in situ. Kemudian di sini kita lihat ada batuan silikaan. Nah ini juga merupakan batuan yang bahan yang sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan alat manusia pada zaman dulu. Penelitian yang dilakukan di Menden, Kecamatan Kradenan oleh Badan Geologi Bandung memberikan temuan spektakuler, yaitu temuan fosil gajah utuh. Kawasan Karsblora memiliki beraneka macam tipe gua, seperti gua vertikal, luweng atau dolina, gua sungai bawah tanah, dan gua rekahan bukit. Hasil survei arkeologis menunjukkan gua-gua tersebut tidak layak huni. Hal tersebut didasarkan kajian arkeologi dengan kriteria sirkulasi sinar matahari masuk, endapan tanah yang tebal, morfologi gua dan lahan sekitar, serta temuan permukaan tanah. Manusia saat itu tidak akan menempati gua sebagai tempat tinggalnya di daerah yang miskin sumber makanan, tandus, penuh bahaya, tidak sehat atau sulit dijangkau. Kita tahu bahwa kalau tadi kita perhatikan bahwa hampir seluruh wilayah di Blora ini dan termasuk daerah Kodanan area ini di atasnya kelihatan tanah datar gitu ya. Tetapi ternyata di beberapa tempat itu banyak gua-gua yang proses terbentuknya diantaranya adalah dengan terban-terban, pembentuk dolina-dolina dan sungai-sungai bawah tanah seperti yang kita lihat di atas ini kita dalam gua ini, yaitu gua Terawangan, yang boleh jadi sangat mungkin terbentuknya karena pertama adanya suatu struktur kekar-kekar, dan kekar-kekar ini memberikan aliran sebagai jalan air masuk, kemudian terjadi pelarutan, maka terjadi aliran sungai bawah tanah, dan adanya sungai bawah tanah akan mengerosi dinding-dinding gua, sehingga dinding gua yang sudah ada kekar-kekar atau rekahan-rekahan akibat proses geologi yang namanya tektonik menjadi zona lemah dan ada terjadi pelarutan, maka terjadi robohan-robohan. Robohan-robohan inilah akan memberikan lubang-lubang yang kita kenal, ya, ada dolina dan sebagainya. Sehingga gua Terawangan ini kalau kita lihat dari muka gua sampai masuk ke dalam itu memanjang, jalurnya jalur memanjang merupakan bekas sungai bawah tanah. Dan sekarang pun saya kira masih terus berlangsung ketika hujan turun, air masuk dan pasti akan mengalir ke arah rendahan dari muka mulut gua. Nah, robohan-robohan ini terbentuk karena ketidakstabilan dari permukaan atap gua. Karena di bawahnya sudah ada rongga dari sungai bawah tanah, karena itu roboh. Begitu roboh, maka terjadilah kita lihat lubang-lubang di sepanjang gua ini. Nah, kita tidak tahu berapa banyak lubang-lubang ini, dan itu mungkin yang kemudian dinamakan Terawangan karena menjadi terang, ya. Jadi bisa menerawang lah barangkali seperti itu. Nah, gua yang seperti ini bisa menjadi terdapat di beberapa tempat sekitar Kodanan. Nah, kalau kita lihat apakah daerah seperti ini baik untuk hunian, saya kira baik, tapi belum tentu juga dimanfaatkan. Mengapa? Karena adanya lubang-lubang yang mungkin menjadi bukan daerah yang nyaman untuk hunian.
Dari berbagai jenis-jenis gua tersebut, baru satu gua yang memiliki kriteria gua hunian dan potensial secara arkeologis, yaitu Gua Kidang. Gua ini terletak di Desa Tinapan, Kecamatan Todanan. Penelitian ini kita berikan tema pola okupasi Gua Kidang. Dalam hal ini tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang suatu kawasan khas di Blora untuk mengetahui pola hunian yang pada kala Holosen yang ada di kawasan khas Blora. Awalnya kita mengcover seluruh yang ada di kawasan khas Blora, baik itu gua maupun ceruk. Dari berbagai survei yang kita sudah lakukan, itu nampaknya kawasan khas Blora itu memberikan petunjuk bahwa tidak banyak gua yang layak huni, karena sebagian besar adalah gua bawah tanah, yaitu merupakan sungai bawah tanah sehingga kondisinya lembab dan juga kadang ada yang gelap. Kemudian secara sedimentasi juga tidak nampak adanya lapisan yang tebal. Kemudian satu sisi ada juga yang berupa gua vertikal, jadi berupa sumur, untuk menjangkaunya saja kesulitan. Nah, kita dari arkeologi ingin mengetahui potensi gua hunian yang ada di kawasan khas Blora ini dengan kriteria terutama adalah sirkulasi sinar matahari masuk ke gua dengan baik. Kemudian karena kita ingin mengetahui aktivitas yang ada di situ, sehingga seharusnya ada sedimentasi tebal atau sedimentasi tanah, lapisan tanah yang memberikan petunjuk di bawah tanah adalah aktivitasnya. Kemudian dari berbagai survei tersebut nampaknya Gua Kidang ini kita baru bisa memberikan informasi adanya potensi secara arkeologis bahwa ini adalah gua yang dihuni oleh manusia prasejarah pada tenggang waktu yang lama. Hal tersebut terkait dengan temuan dari permukaan, itu menunjukkan adanya cangkang-cangkang moluska, kemudian tulang, dan ada beberapa tembikar. Kawasan Kars Todanan memiliki morfologi lahan yang menyediakan kebutuhan pokok manusia kala itu, yaitu dekat dengan sumber makanan dan mata air, serta tersedianya bahan baku untuk peralatan. Kita perhatikan ini suatu benda alam yang menarik, karena kita sekarang berdiri kurang lebih di suatu sedikit di tinggian suatu rendahan, ya, slope. Kalau kita perhatikan ke arah kiri kita, itu ada suatu tinggian perbukitan, kemudian ke arah kanan juga ada perbukitan. Nah, ke arah tengah ini, ke arah depan itu menjadi semacam amfiteater rendahan gitu. Nah, kalau kita perhatikan tinggian-tinggian ini, secara geologi itu terbentuk dari batu gamping. Nah, tentu rendahan ini adalah hasil dari erosi satu batu gamping ini, jadi lembah, ke arah lembah. Nah, kalau kita perhatikan tinggian di sebelah kanan kita, ini kita tidak bisa melihat adanya satu kesan perbukitan yang saling menonjol gitu. Ini ada yang merata gitu. Ya, kiri kanan juga demikian. Sehingga kalau secara keseluruhan dari utara atau dari kiri ke kanan, kita katakan ada suatu bentuk hanya bergelombang gitu saja perbukitannya. Nah, ini dalam bahasa geomorfologi, karena suatu proses erosi dari satu batu gamping yang dikontrol oleh pelapisan, ini bisa juga karena mudahnya larut, maka akan membentuk suatu perbukitan bergelombang mengikuti arah dari bidang perlapisan, kemudian dengan tektonik juga nantinya. Sehingga nanti arah aliran air dan sebagainya mengontrol pembentukan seperti ini. Nah, inilah kemudian kalau tidak salah, kalau kita lihat dari dua perbukitan seperti ini, tengah-tengahnya ini kelihatannya ini
menerus ke depresi dari daerah aliran Sungai Lusi. Sehingga yang mengontrol terjadinya lembah ini itu nanti adalah aliran utama dari Sungai Lusi. Nah ini adalah mungkin adalah kalau ada sungai-sungai pun jadi anak-anak sungai, daerah tinggian anak-anak sungai dari Sungai Lusi. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah depresi Lusi, ini tinggiannya ini ada anak-anak sungai yang di ke arah hulunya gitu. Ya, dari ke arah muara anak-anak ini terus ke Sungai Lusi. Jadi inilah yang kita lihat bentang alam seperti ini menarik karena kita hanya melihat seperti ini. Tapi kenyataannya tadi kita ke daerah kanan kita, ke daerah perbukitan Batu Gamping, ternyata banyak gua-gua di daerah sekitar Todanan ini. Padahal kalau kita lihat seperti ini, kita tidak mengesankan adanya suatu proses karstifikasi. Ini baru seakan-akan erosi biasa. Berbeda dengan pegunungan selatan, kita lihat adanya bukit-bukit yang kita sebut cone hills, itu karena di bawahnya ada dolina atau rendahan-rendahan dan sungai bawah tanah, ada bukit-bukit. Itu menunjukkan proses karstifikasi yang sangat lanjut. Di sini kita tidak bisa melihat adanya itu, tetapi kenyataannya ada sungai-sungai bawah tanah dan ada gua-gua. Ada tadi gua Trawangan dan gua-gua lain. Nah ini menunjukkan suatu proses karstifikasi yang tidak seintensif di Pegunungan Selatan. Sekian ribu tahun yang lalu, ini mata air tetap keluar dari daerah yang subur, ya, menjadi daerah rawa-rawa. Itu menjadi daerah yang bagus untuk makan, untuk hunian sekitar. Dan ini tidak jauh dari Gua Kidang kan. Jadi merupakan daerah catchment area untuk mereka berburu, mencari makan, entah kura-kura, ikan, atau apapun, kerang gitu ya. Karena daerah genangan rawa-rawa itu tempat kerang bisa hidup tuh. Ya kalau istilah sekarang yang disebut kijing itu ya. Nah itu ya sangat bagus rawa-rawa itu. Jadi kalau kita lihat morfologi yang seperti ini merendah ke sana, ini ada tinggian ke arah sini tinggian dan ini sisa dari Gamping masih ada. Nah ini ada mata air keluar karena ada perbedaan permeabilitas. Di bawah ini adalah lapisan yang kedap air, biasanya dari daerah yang berkaitan dengan Batu Gamping adalah yang kita sebut lempung gampingan atau batu napal. Nah, napal itu kedap air, sedangkan gampingnya itu mudah melarutkan air, meresap, kemudian dia keluar supaya mata air di situ. Dan mata air ini akan terus mengalir ke daerah rendahan. Jadi kalau kita gunakan ini sebagai slope, ini adalah daerah keluarnya mata air karena batas morfologi dan juga batas perbedaan permeabilitas dari batuan napal ke Batu Gamping yang banyak rongga-rongga. Dan daerah ini dulunya sekian ribu tahun yang lalu pasti daerah yang tergenang air, daerah rawa-rawa, banyak makanan, merupakan daerah yang bagus untuk lingkungan hidup, kehidupan. Nah kalau kita hubungkan nanti ke arah Gua Kidang yang jaraknya mungkin sekitar hanya 2-3 kilo dari sini, nah, itu merupakan daerah yang sangat nyaman, sangat bagus untuk mereka mencari makanan, daerah lingkungan, rumahnya di sana, ini daerah jelajahnya di sini untuk lingkungan hidup, cari cangkang maluska atau binatang atau binatang yang dalam gua ada kemungkinan bisa berasal dari sini binatangnya, dibawa dari sini, cangkangnya kemudian entah diolah di sana, atau cangkang itu digunakan sebagai alat, ya kita tidak tahu, barangkali juga kan. Atau kalau memang di goa juga ada genangan, yang juga kemudian moluska juga berkembang di situ, ya dia cukup mengambil makanannya di situ, karena di situ juga ada aliran sungai bawah tanah juga, yang memungkinkan ada fauna untuk hidup juga. Proses pembentukan Gua Kidang berawal dari suatu rekahan-rekahan kapur yang terbentuk kala Miosen akhir. Kawasan Kars Blora itu banyak sekali terdapat gua-gua, baik itu berupa gua luweng atau ceruk. Kemudian salah satunya adalah di kawasan Kars Todanan ini, Pak. Bagaimana secara geologis terbentuknya Gua Kidang di kawasan Kars Todanan ini, Pak? Ya,
Jadi Blora termasuk dalamnya daerah Todanan dan Gua Kidang itu secara geologi itu masuk di dalam suatu wilayah yang disebut zona rembang. Zona rembang ini merupakan suatu zona secara geologi merupakan zona lipatan antiklinurium yang ketika mendapat terus tekanan secara tektonik, bagian atas dari lipatan itu merupakan zona-zona lemah. Nah, zona-zona lemah inilah yang nanti memberikan akses untuk terjadinya suatu retakan-retakan, dan daerah Blora dan Todanan itu terdiri dari batu gamping atau bahasa awamnya batu kapur yang sangat mudah larut ketika kena air melalui retakan-retakan tadi. Dan ketika itu terus berjalan dalam waktu yang sangat lama, yaitu ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, maka terjadi proses pelarutan. Retakan-retakan tadi akan berubah menjadi rongga-rongga. Dan ketika rongga itu makin intensif karena proses pelarutan, maka akan terjadi terban-terban atau robohan-robohan dan akan terbentuk lubang-lubang besar yang dikenal dalam geologi sebagai suatu daerah yang dolina-dolina. Dan proses ini dikenal dengan proses karstifikasi. Dalam proses pembentukan dolina, air terus berjalan, kemudian proses pelarutan terus berjalan melalui retakan-retakan yang ada dalam batu gamping, membentuk gua-gua, dan juga bisa membentuk sungai-sungai bawah tanah. Nah, ini bisa terjadi di mana saja, di mana ada batu gamping. Di Pegunungan Selatan itu lazim karstifikasinya sangat intensif dan sangat majur, sangat tua proses pembentukannya. Di daerah Rembang ini dibandingkan dengan Pegunungan Selatan itu masih belum intensif karena belum membentuk bukit-bukit seperti di Pegunungan Selatan, bukit-bukit yang merupakan kon-kon atau kubah-kubah hasil proses pelarutan tadi. Yang ini merupakan karstifikasi. Nah, di daerah Rembang kita melihat di atas itu seakan-akan rata. Tetapi kalau kita perhatikan betul ternyata ada lubang-lubang besar. Dan ini lubang-lubang besar inilah awal pembentukan gua-gua yang banyak didapat di daerah Blora dan juga daerah Todanan, dan salah satunya di Gua Kidang ini. Sekarang ini Gua Kidang pada posisi seperti ini, bagaimana proses pembentukan gua dan juga proses pembentukan sedimentasi atau pelarutan pengendapan yang terjadi di Gua Kidang terkait dengan material-material yang dibawa oleh alam. Baik, bagaimana secara geologis kondisi Gua Kidang ini terjadi seperti sekarang ini, Pak? Nah, setelah proses karstifikasi yang membentuk dolina-dolina atau robohan, lubang-lubang robohan, kemudian juga terbentuknya gua-gua dan aliran-aliran sungai bawah tanah. Nah, proses aliran sungai, proses terjadinya robohan-robohan tadi, adanya air, baik air hujan maupun air tanah, maka pasti akan membawa material-material yang kemudian diendapkan di daerah-daerah sepanjang aliran gua tadi. Nah, di samping endapan oleh aliran air atau oleh sistem air, seringkali juga ketika ada tidak musim hujan atau pada saat musim kering, maka ada debu yang terus berterbangan masuk ke lubang dolina, kemudian akan masuk ke lubang gua. Nah, kita bayangkan proses pengendapan oleh sungai bawah tanah atau aliran-aliran air yang masuk ke dalam gua, itu kalau berjalan cukup lama atau sangat lama, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, maka kita bisa bayangkan betapa banyaknya sedimen yang diendapkan, partikel-partikel yang dibawa oleh air kemudian mengendap di sepanjang gua tadi, termasuk di depan atau wilayah dari Gua Kidang. Jadi ada proses pengendapan oleh sistem air, tetapi pada saat-saat tertentu ada proses pengendapan oleh sistem angin. Dan itu bisa menyatu, dan kondisi kita lihat sekarang. Dalam musim hujan seperti ini, seperti sekarang ini, maka ketika ada air masuk, maka akan mengalir ke dalam gua, dan seringkali volume air banyak, maka akan menggenang, dan genangan-genangan air di dalam gua ini masih bisa kita lihat di dinding gua, bekas-bekas mengenangnya air itu. Dan ini sebagai bukti bahwa air pernah masuk ke dalam gua,
membawa endapan, dan kemudian air itu mengalir, gua itu menjadi kering, dan hasil endapannya ya seperti yang kita lihat sekarang. Yang permukaan gua sekarang ini pasti hasil proses dari pengendapan entah oleh air utama maupun oleh angin. Ya. Ekskavasi dilakukan di Gua Kidang untuk mengetahui pemanfaatan lahan gua, yaitu tata ruang dan pola okupasi yang berlangsung saat gua dihuni. Berbagai temuan diperoleh meliputi artefak, ekofak sisa makanan, fitur, perapian, dan rangka manusia. Kemudian kita melakukan ekskavasi dengan memberikan suatu lebih lanjut adalah grid. Di grid seluruh kawasan ini, yang dalam hal ini satu lubang, satu dolina yang disebut dalam istilah geologi, dengan ukuran tiap kotak adalah 1,5–1,5. Nah, karena kita memberikan masalah yaitu tentang pola tata ruang di gua ini bagaimana, sehingga kotak itu akan dibuka pada strategi perlahan. Dalam hal ini adalah bagian muka, belakang, kemudian bagian paling kiri dan paling kanan. Dari kotak tersebut menunjukkan bahwa pada mulut gua itu lahannya lebih tinggi dibanding yang bagian dalam. Nah, dari proses geologi dan proses pengendapannya menunjukkan bahwa bagian muka Gua Kidang yang A ini yang pertama adalah bagian mulut gua lebih tinggi dibanding yang lebih dalam, dan material-material yang masuk melalui air itu menunjukkan bahwa ada beberapa signifikan dari hasil penelitian kita dari membuka kotak tersebut. Jadi pada bagian paling belakang atau paling dalam itu pada kedalaman awal ration, maksudnya yang paling awal, paling atas, itu sudah memberikan informasi konteks budaya prasejarah. Sementara bagian tengah dan juga bagian depan itu paling dalam adalah 30–40 cm, itu menunjukkan temuan-temuan sejarah, baik itu logam, kemudian keramik asing, ada juga beberapa tembikar yang nampak masih recent atau masih masa-masa sekarang. Dari hal tersebut kemudian kita beranjak dari lapisan-lapisan yang selanjutnya. Pada lapisan selanjutnya sekitar 0,5 meter secara keseluruhan itu menunjukkan sudah ada konteks prasejarahnya. Nah, dari kotak yang kita namakan B2U7 itu menunjukkan adanya stratigrafi, yang adanya temuan yang lebih memberikan informasi tentang geologi, baik itu adanya runtuhan ataupun stalaktit dan stalagmit, runtuhan stalaktit ataupun stalagmit, sehingga dari situ mungkin secara geologis bisa juga memberikan informasi bagaimana proses pembentukan gua dan juga proses hunian. Nah, selanjutnya pada 4 kotak di depan di mulut gua itu memberikan informasi lebih lanjut, terutama yang paling akhir adalah temuan rangka manusia, dan kita sudah menemukan 3 rangka manusia dalam posisi yang berbeda. Kemudian untuk lapisan prasejarah menunjukkan bahwa adanya perubahan atau lapisan yang dominan, baik itu cangkang moluska pada saat-saat tertentu pada sekitar lapisan 10 atau 15 cm itu benar-benar semuanya dominan ke cangkang moluska. Kemudian meskipun ada juga temuan-temuan tulang, tapi hal tersebut tidak memberikan dominasi atau yang lebih ke cangkang moluska. Kemudian selanjutnya lapisan selanjutnya kebalik. Jadi cangkang moluska lebih minim atau lebih sedikit dibanding tulang. Nah, cangkang maupun tulang tersebut tidak hanya sebagai sisa-sisa makanan, tapi juga sebagai alat dan juga perhiasan. Hal yang menarik dari temuan cangkang dan tulang
menunjukkan bahwa adanya teknologi tersendiri dibanding dengan temuan-temuan yang ada di situs-situs gua, terutama di Jawa. Terjadinya proses pengendapan sedimentasi Gua Kidang disebabkan oleh dua faktor, yaitu angin dan air. Melalui kajian geologis juga terungkap bahwa pernah terjadi beberapa kali hunian di Gua Kidang. Hal ini dibuktikan dengan adanya flowstone dan jejak-jejak kepadatan permukaan yang menunjukkan lantai gua. Ini satu penggalian yang sangat bagus dilihat dari aspek stratigrafi dan geologinya, karena kita lihat bahwa bagian bawah itu adanya bongkah-bongkah besar dan di bawahnya itu yang kecil-kecil ini, dan di atas yang besar itu masih satu level, itu ada juga semacam satu layer gitu. Itu adalah batuan gamping ya, batu gamping. Apakah itu sebagai bongkah atau sebagai permukaan gua saat itu, sebagai flowstone semacam itu. Tapi yang jelas ini bongkah-bongkah ini dan yang kecil-kecil itu menjadi satu level. Dan ini meskipun di bawahnya ada bongkah-bongkah yang lain, apakah itu level yang berbeda atau level yang sama, karena permukaan gua saat itu tidak rata gitu ya. Dan itu menjadi saya melihatnya dan meyakini ini ada sebagai permukaan gua sebelum permukaan gua yang kita injak sekarang ini. Jadi boleh kita katakan sebagai paleosurface dari lantai gua kayak gitu. Nah, untuk di lokasi lubang ekskavasi sini, kotak ekskavasi sini, kita lihat ini ada temuan yang sangat-sangat bagus. Kemudian ada temuan yang lain. Nanti kita lihat konteks secara arkeologisnya, nanti teman-teman dari arkeologi yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Tetapi kalau kita perhatikan dinding sini, kita akan lihat secara kasat mata ada beberapa level proses. Kalau kita lihat dari sini sendiri, kemudian dari sini sampai ke sini, nanti kita lihat ada sampai di sini ada warna yang agak berbeda di sini. Dan kalau kita lihat sini, batuannya tanahnya lebih ke pasiran, ya, pasiran, dan pola ini pasti bukan karena alat waktu penggalian, tetapi pola ini adalah menunjukkan alur-alur arus. Dan ini yang disebut sebagai, mungkin kelihatan seperti ada silang siur atau laminasi. Dan ini menunjukkan suatu proses pengendapan oleh sistem air, settlingnya. Nah ini kita lihat, makin kesini kita lihat ada temuan-temuan yang sifatnya gravel, dan ada temuan Pelispoda atau moluska dengan posisi yang menangkup begini secara tafonomi, biasanya diendapkan oleh suatu sistem air ya. Jadi terus ke bawah kita lihat, kemudian makin ke sini makin seperti kasar ya, kasar. Ada gravel terus di pojok sana kita lihat. Nah ini menjadi kasar, dan ini menunjukkan suatu sistem air sampai kita lihat di sini. Dan level yang sama ini kita lihat, ini dasarnya, nah ini berbeda lagi, ini sudah lebih halus, ini kasar, arus cukup kuat. Ini kalau kita tarik sini satu level dengan ini, permukaan ini. Nah temuan ini itu langsung di bawah, di atas ini. Nah saya bercuriga bahwa inilah permukaan gua saat itu. Ya, jadi temuan ini akan ada bisa paling tidak ada dua hipotesis. Apakah temuan rangka ini ditanam, dikubur, jadi digali dulu, atau dia sekedar ditempatkan di permukaan gua saat itu. Manapun di antara dua itu nanti tugas teman-teman arkeologi. Tetapi secara geologi saya melihatnya ini adalah permukaan yang sesuatu yang beda dengan di bawahnya. Ini level dengan temuan ini. Nah saya khawatir bahwa temuan ini ditempatkan di atas pas di sini permukaan. Kemudian tertutup oleh endapan ini oleh sistem air. Nah kalau demikian, maka temuan ini ditempatkan begitu saja di atas permukaan gua saat itu. Jadi hanya diletakkan begitu saja.
Mengapa demikian? Karena juga ketika kita gali kita tidak mendapatkan perbedaan kompaksi dari material tanah sekitar ini. Kalau dia dikubur berarti digali dulu lubangnya, ditempatkan dikubur, kemudian diuruk, maka akan terjadi perbedaan kompaksi. Yang bekas galian pasti akan lebih gembur, sedangkan kiri kanan yang asli pasti akan lebih padat. Kalau kita lihat ini semuanya sifat fisiknya sama, sehingga sangat mungkin, apalagi ini batas pengendapan, ini sangat mungkin ini adalah batas permukaan gua saat itu, lantai gua saat itu, saat rangka ini ditempatkan. Nah, kalau kita lihat ketebalan ke atas sekian meter, dan kalau kita tarik ke tempat yang sebelumnya, kotak sebelumnya B2O7 ya itu rasa-rasanya ini satu level dengan itu tadi. Sehingga kalau tadi bongkah-bongkah itu adalah permukaan lantai gua, di sini permukaan lantai gua memang mungkin yang lebih tinggi karena ya jadi kedalamannya ya, lantai gua kan tidak rata datar, tapi di sini mungkin lebih tinggi, di sana lebih rendah. Dengan demikian sangat boleh jadi ini ditempatkan begitu saja di permukaan lantai gua, di sana juga permukaan lantai guanya jelas, dan kalau kita tarik itu satu level. Nah, ini kemudian ditutup oleh sistem endapan air, ya ini tertutup ini. Pelacakan lokasi sumber makanan dan sumber bahan baku alat atas dasar temuan ekskavasi pun dilakukan. Hal tersebut untuk mengetahui jelajah ruang terdekat sampai terjauh, serta jelajah waktu terkait dengan tinggalan budaya kala sebelumnya, yaitu kala Pleistosen yang merupakan budaya Paleolitik. Oke, ini lembah dari daerah aliran Sungai Lusi. Sungai Lusi ini menarik ya, kan dari segi banyak hal, apalagi tentang geologi. Karena Sungai Lusi ini membentuk suatu depresi lembah di dalam zona Rembang, di mana nanti di dalam zona Rembang itu dia menjadi suatu lembah, ini Rembang tinggian, perbukitan, yang satu di agak selatannya. Dan dia menuju ke arah timur barat laut Tenggara arahnya. Dan tidak jauh dari lembah Lusi ini adalah daerah Blora, nanti daerah-daerah terjadi perbukitan karst. Salah satunya nanti mungkin di daerah Kodanan, dan banyak-banyak gua-gua di sana. Nah, pada saat proses pembentukan lembah dari das atau daerah aliran Sungai Lusi, ini prosesnya cukup panjang. Dalam proses erosi, mengerosi batu gamping yang menjadikan batuan dasar di daerah aliran Sungai Lusi. Dan pada saat proses erosi, dia juga mengendapkan. Dalam proses pengendapan dan erosi juga ada pengangkatan. Karena itu terbentuklah zona-zona atau level-level yang nanti kita kenal dengan unda-unda sungai. Di sini kita bisa lihat paling tidak yang terlihat ada 2 atau 3 unda. 1, kemudian 2, dan 3, dan yang sekarang daerah aliran Lusinya ini. Nah, di unda-unda yang muda, yang sangat muda, yang katakanlah yang resen ini, dia menutupi mungkin suatu hasil pengendapan oleh suatu sistem sungai, apakah Sungai Lusi ini atau dulu embrio dari Sungai Lusi atau proto Lusi lah. Nah, ini yang mengendapkan, dan karena cukup lama maka sudah mengalami kompaksi. Nah, daerah alirannya mungkin dengan yang arus yang deras, yang kuat, maka mengendapkan material-material yang kasar. Yang kita lihat sekarang ini adalah yang sifatnya konglomeratan. Nah, konglomeratan ini adalah kalau lihat teksturnya nanti akan kita lihat ini khas dari suatu sistem endapan sungai. Apakah oleh Sungai Lusi yang sekarang atau oleh sistem sungai saat itu, ya. Nah, ini jelas dari tingkat kekerasannya, kompaksinya jauh lebih kompak dibanding yang unda-unda teras dari Sungai Lusi yang sekarang. Artinya ini jauh lebih tua. Nah, ini ada sungai besar, banyak makanan, banyak mungkin binatang-binatang yang hidup sekitar sungai mencari air, dan itu menjadi daerah jelajah. Nah, mungkin sekali pada saat proses itu berjalan, ada yang mati, ya, ada sisa alat-alat
manusia saat itu tertinggal atau apapun lah, kemudian terbawa oleh aliran sungai saat itu, kemudian diendapkan menjadi endapan sungai yang sekarang kita bisa sebut sebagai undak sungai, tapi yang jelas dia endapan sungai. Temuan rangka manusia Gua Kidang memberikan informasi penting tentang manusia penghuni Gua Kidang yang telah mengenal kubur. Rangka manusia yang ditempungkan sampai saat ini adalah 3 individu dengan posisi, stratigrafi, dan kondisi rangka baik posisi, arah hadap maupun temuan penyerta yang berbeda. Jadi proses pengupasan awalnya adalah pada lapisan sekitar kedalaman 50 cm itu berupa lapisan sejarah. Jadi ada keramik asing, kemudian tembikar berhias, ada juga tembikar yang masa kini, kemudian ada logam, sendok pun ada di situ. Nah, setelah itu baru konteks prasejarahnya. Konteks prasejarah itu temuannya ada seperti yang tadi saya sampaikan, adalah cangkang moluska, baik itu gastropoda maupun pelesipoda. Nah, kemudian ada tulang. Ada beberapa temuan dari batu, tapi tidak signifikan karena teknologinya menunjukkan adanya teknologi yang berbeda karena hanya untuk batu pukul. Jadi di sini pengembangan alat litiknya tidak maksimal. Kemudian pada kedalaman 115 sampai 150 itu stratigrafi itu berlanjut terus. Pada kedalaman 150 nampak temuan-temuan berupa bongkahan-bongkahan batu membujur, yang kota ini membujur dari tenggara ke barat laut. Nah, dari situ ada beberapa seperti struktur. Kemudian di bawah bongkahan-bongkahan batu tersebut ternyata ditemukan rangka berupa kaki yang ada di tempat Mas Bayu ini. Nah, dari temuan ini sampai kedalaman 170 seluruh kaki belum secara keseluruhan masih belum terungkap. Jadi ada beberapa yang masih terpendam. Jadi di sini masih in situ, masih ada di sini. Terus bagian tangan, di mana bagian di antara paha itu ada beberapa jari-jari simati. Nah, kita akan mengejar bagian atasnya. Kemudian kita buka yang bagian sini, kotak ini. Ternyata pada kedalaman 115 kita temukan rangka berupa utuh, hampir utuh. Temuan rangka kedua itu kita temukan pada kedalaman 115 berupa tengkorak pada awalnya yang ada di bagian timur. Jadi mendekati mulut gua. Ini kan arah mulut gua. Bagian kaki ada di bagian barat, jadi di bagian dalam gua. Kemudian dari temuan ini adalah posisinya meringkuk, posisi di kepala di sini, tapi menghadapnya ke barat kepalanya. Nanti mungkin akan diberikan informasi rekonstruksi dari rangka tersebut. Kemudian setelah itu kita tetap juga menggali ini karena membujur rangka tersebut adalah ke arah tenggara. Kita memberikan kemungkinan
ada bagian-bagian rangka yang di bagian sini. Ternyata justru kita menemukan rangka yang utuh juga, meskipun tidak ada tengkorak, dalam artian konteksnya yang tampak jelas. Mungkin ada fragmentaris yang ada di bagian atas sebelum ini. Ini kedalamannya adalah 105 sampai 130. Nah, rangka yang ada di ini kita namakan individu ketiga, itu posisinya berbeda dengan yang posisi individu pertama, individu kedua maupun individu ketiga. Individu ketiga ini adalah posisinya duduk. Nah, tapi ketiganya itu menunjukkan posisi ke arah timur barat. Meskipun yang di rangka pertama adalah tenggara barat laut, tapi arah ke bagian timur. Nah, di sini nampak bahwa bagian punggung itu ada di bagian mulut gua, yaitu timur, kemudian di sini. Nah, hal yang lebih penting lagi adalah temuan krakal atau bongkah batu gamping. Pada rangka pertama, bongkahan batu tersebut ada di atas mayat atau di atas si mati. Arah strukturnya juga sama, tenggara barat laut. Kemudian yang individu kedua, ini bongkahan batunya justru ada di bawah rangka, sehingga seperti alas dari rangka atau dari mayat tersebut, sehingga seperti seperti kasur atau alas. Kemudian di bagian individu ketiga, bongkahan batu tersebut berbeda lagi posisinya, ada di bagian depan. Ini sebetulnya wujudnya ini secara artifisial dibikin dan diletakkan di sini. Itu seperti wadah, tapi tidak secara sempurna merupakan wadah, tapi ini menunjukkan bahwa adanya posisi yang memang artifisial, yang sengaja, yang memberikan petunjuk adanya perlakuan terhadap si mati sudah dikenal pada masa itu. Ini rangka 1, individu 1 untuk GKD dengan kode GKD 1. Jadi waktu ditemukan posisinya masih ada tibia lengkap di sini, 2 tibia tapi agak remuk. Terus di sini ada femur. Terus ditemukan beberapa masih ada bagian dari sakrum, bagian dari radius dan ulna. Pada awalnya terkesan bahwa seolah pola penguburnya dia tertelungkup karena di sini kelihatan pipi dari bagian epifisis femur, kelihatan pipi sehingga tampak fossa poplitea. Fossa poplitea kan pipi itu kan ya, paling belakang. Nah, tapi ketika ini mulai tersingkir, itu memang remuk karena ada batu yang ada di atasnya. Ketika batu sudah disingkirkan, maka kelihatan di daerah wilayah di sini itu kelihatan bahwa epifisis itu belum menyatu. Jadi tampaknya seperti terpisah dan terkesan seperti tertelungkup. Nah, ketika semua dibersihkan, secara anatomis kelihatan susunan yang apa adanya. Jadi terdiri dari rangka-rangka atau sisa rangka yang ada di bagian kaki, kemudian sisa rangka remukan yang ada di bagian tibia. Terus tibia yang ini masih tibia sebelah kanan masih utuh, tetapi seperti kita lihat sekarang sudah tampak cracking, sudah tampak pecah karena tadi tertimpa oleh batu. Kemudian yang sebelah atasnya itu ada femur, 2 femur yang juga sebenarnya kelihatan seperti tertelungkup karena pipih, seperti juga sudah dilihat di sini ada hasil cracking sebagai hasil timpaan dari batu. Di sini ditemukan juga tulang panjang, ulna dan radius di sebelah atas, jadi ulna radius bagian kiri, seolah-olah ini tertimpa di bagian tengah-tengah antara 2 femur, dan di antara 2 femur ditemukan juga beberapa tulang jari. Dari itu mengindikasikan bahwa posisinya kemudian tampak tidak lagi tertelungkup tetapi terlentang, karena posisi-posisi ini menunjukkan bagaimana waktu itu dikuburkan. Di tempat ini masih ditemukan bagian caput femoris yang ada di sini, dan caput femoris ini sama seperti pada epifisis bagian tibia yang menunjukkan belum gandeng, jadi belum terosifikasi, sehingga menunjukkan
indikasi bahwa individu ini masih muda. Ketika pertama ditemukan, apakah kondisinya sudah sefragmentaris ini? Sebelum kelihatan rangka ini ditemukan di atasnya itu masih ada banyak sebaran apa itu, macam kerang gitu ya, remis gitu ya, banyak sekali. Kemudian ditemukan banyak tulang hewan, kemudian batu-batuan di bagian tertentu di atasnya patella, terus di bagian tulang kaki. Ketika satu persatu dibongkar, kemudian kita bisa menjawabnya mengapa kemudian bentuknya pipi seperti ini yang sudah dijelaskan tadi, bahwa bentuk pipi seolah-olah memberi kesan bahwa ini adalah fossa poplitea, sehingga memberi kesan bahwa mayat ini tertelungkup. Tapi ternyata ketika kemudian konteksnya itu terbaca, maka ternyata mayat ini sebenarnya adalah terlentang karena tampak dari aspek bentuk tulangnya, di mana letak epifisisnya, kemudian mengapa ini pipi, dan juga mengapa ada batu di situ. Persoalan itu perlakuan atau memang natural atau alamiah, saya tidak bisa menjelaskan di sini. Tetapi tampaknya memang karena persoalan tekanan, sehingga dia pipi seperti ini. Tapi bukan persoalan dia ditaruh dan tertelungkup atau tidak. Jadi lebih karena permasalahan taponomi salah satunya ya. Kenapa kemudian? Iya, persoalan taponomi. Tulang ini begitu fragil, kita bisa bilang. Iya, jadi tampak seperti memang sudah fragmentaris beberapa tempat, tapi sebenarnya masih bisa memberi informasi yang bagus tentang individu ini. Rangka 2 hampir ditemukan secara lengkap, seluruh bagian rangkanya, dan pada waktu ditemukan posisinya adalah fleksi dengan bertumpu pada sisi kiri badan, sehingga semua dari aspek sebelah kanan badan yang ada di atas relatif bisa ditemukan. Sekalipun demikian ada beberapa yang tidak bisa ditemukan, dan ketika digali secara keseluruhan bagian kiri tidak ada, bagian kiri tubuh tidak ada, mulai dari ekstremitas atas, toraks, pelvis sampai ke bagian kaki. Tetapi anehnya tibia pada bagian kiri masih ditemukan, sebaliknya yang sebelah kanan tidak ditemukan. Tentu saja ini penemuan spektakuler menurut saya, karena hampir seluruh tengkoraknya itu bisa kita rekonstruksi, dan hasilnya adalah seperti ini. Bisa kita saksikan kurang lebih wajahnya adalah seperti ini secara human remains, dan ini akan dianalisis di laboratorium untuk mengetahui data demografi dan juga keterangan-keterangan lain terkait dengan sisa rangka manusia. Beda dengan rangka 1 yang terbujur terlentang, rangka 2 fleksi, sedangkan rangka 3 dengan posisi duduk. Bagian-bagian yang ditemukan selain tengkorak, ini juga ditemukan toraks, ditemukan sebagian pelvis, ditemukan tulang panjang, ekstremitas bawah, kemudian sebagian dari bagian kaki, dan tentu saja ini bisa digambarkan dan secara hampir lengkap ini bisa ditunjukkan bagaimana kira-kira posisi waktu dia dikuburkan, atau burial customs bisa kita baca dari posisi ketika dia ditemukan. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa sekalipun kira-kira ditemukan berbentuk seperti itu, belum tentu pada waktu dia dikuburkan si mati ini dikuburkan seperti itu, karena kita harus berpikir lagi-lagi terkait dengan otot, ligamen yang mengikat rangka-rangkanya. Kemudian ketika dia mati dia akan terlepas, dan bentuknya saat diletakkan bisa jadi akan beda dengan bentuk ketika ditemukan. Dan itu tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, bisa dibicarakan dari aspek geologi, dari aspek tanatologi dan sebagainya. Secara anatomis seperti yang tadi dijelaskan, bahwa posisi duduk bisa kita baca dari seperti yang sekarang kita lihat. Jadi trunkus ini adalah batang badan, dan ini adalah postkranial. Trunkus yang kita lihat adalah hampir lengkap. Ini karena belum dibuka yang di sebelah dalam, ini hampir lengkap. Kita lihat mulai rusuk 1 sampai rusuk kesekian masih bisa kita baca. Kemudian masih kita bisa lihat manubrium sternum, tempat melekatnya seluruh rusuk ke bagian dada, toraks. Kemudian di sebelah kiri itu juga masih bisa kita lihat bagaimana rusuk-rusuk ini terintak, masih dalam satu ini ya, gandengan dengan manubrium sternum, menunjukkan bahwa ini memang prosedur yang kemudian secara
arkeotanatologi, dia ketika terjadi proses dikompos dan proses taponomi, dia seperti kemudian jatuhnya karena lepas seluruh ototnya, persis seperti itu, dan oleh karena ada endapan di sela-sela rusuk, menjadikan dia dengan baik terkonservasi. Kemudian di bagian kiri masih kita temukan kaput humerus yang bisa kita lihat masih ada di sebelah kiri. Kemudian masih bisa kita lihat ulna kiri, dan juga di bawahnya masih kita lihat radius kiri. Di depannya secara menyilang masih bisa kita lihat ini adalah ulna sebelah kanan dan radius sebelah kanan. Menumpang di bawah kaki kanan, ini adalah bagian calcaneus, kemudian ada talus, dan ini adalah bagian dari tarsal. Di bagian sebelah kaki kiri masih bisa kita lihat sisa tangan kanan yang kemudian masih lurusannya ini, dan ini menunjukkan adalah bagian dari tangan kanan yang masih lengkap tertata rapi dari bagian metakarpal dan bagian palang. Kemudian di bawahnya ini masih ada lapisan kaki, di mana tangan ini tertumpang pada kaki. Masih bisa kita lihat bagian talus, bagian calcaneus, dan di bawahnya adalah jari-jari dari tarsal. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari tangan ini, dari metakarpal dan sebagainya, dan seharusnya masih tampak pelvis di bagian sini, tapi tampaknya tertutup dan kita agak susah karena sangat fragil tulang-tulang yang ada atau sisa rangka manusia yang kita temukan di sini. Oleh karena itu perlu penanganan lebih khusus dan segera dianalisis di laboratorium untuk melihat data-data selanjutnya. Jika ini diangkat, diharapkan akan tampak pelvis dan sebagainya, sehingga bisa ditentukan data-data demografis, misalnya jenis kelaminnya, umurnya, bahkan kemungkinan ancestry atau rasial dan etnisitasnya. Kemudian masih bisa kita lihat umur, dan dengan demikian profil biologisnya juga bisa kita petakan, misalnya tentang penyakit yang barangkali ada, dan di sini masih ada indikasi yang bisa kita lihat in situ, bagaimana penyakit bisa kita lihat misalnya di bagian-bagian joint atau joint disorder, misalnya di bagian penebalan di bagian ulna juga masih kita lihat di sini. Itu pun masih harus kita lihat di laboratorium, apakah ini akibat dari taponomi atau ini akibat dari penyakit dari sewaktu dia masih hidup. Informasi lain selain umur, kita masih bisa seperti yang dikerjakan di rangka 1, kita masih bisa ambil bagian dari yang fragmentaris tadi, terutama bagian dari compact bone yang lebih kompak tulangnya, untuk diambil dating atau diambil DNA-nya, sehingga kita tahu dia ada di bagian kalau misalnya kita ambil haplotype dari DNA, kita bisa menentukan dia ada di rasel mana. Dan kalau misalnya kita bisa lebih jauh menganalisis filogenetik, kita bisa melihat dia berumur berapa secara genetik. Temuan ekskavasi berupa tulang dan cangkang kerang memberikan informasi tentang sisa makanan manusia penghuni Gua Kidang. Selain itu, dari temuan tersebut dapat juga diketahui dari mana sumber makanan tersebut didapatkan. Identifikasi fauna sisa makanan manusia Gua Kidang adalah jenis kerang dan siput dari habitat darat, sungai, air tawar, rawa, dan laut. Adapun jenis tulang dan gigi antara lain meliputi jenis kijang, rusa, babi, anjing, unggas, dan binatang pengerat. Kalau temuan-temuan biologisnya atau temuan-temuan sisa-sisa biologi ini banyak di sini, diantaranya ada sisa-sisa kijang, Quadribovidae, ada yang paling banyak yang saya perhatikan kemarin adalah adanya kura-kura atau kura-kura darat yang tampaknya itu dikonsumsi, dan ini di lingkungan sini kura-kura memang layak hidup, dan diperkirakan dahulu masih ada daerah-daerah perairan, daerah hutan-hutan yang tertutup, sehingga kura-kura itu sebagai bahan konsumsi itu mudah didapatkan.
Ada juga kerang air tawar yang dikonsumsi banyak sekali. Kemudian ada hewan-hewan kecil yang lainnya, seperti ada hewan pengerat, rodensia, kemudian ada pelanduk atau kancil, dan kemudian ada beberapa hewan-hewan yang tampaknya itu hewan buruan, sehingga ini sebagai mungkin dimanfaatkan dan sebagian pula hewan-hewan itu tulang-tulangnya digunakan sebagai alat, jadi alat tulang. Jadi saya perhatikan kemarin ada perlakuan pembuatan alat, baik alat terutama tulang, dan kondisinya ada yang sudah fosil, ada yang masih fresh. Jadi untuk fauna di lingkungan ini tampaknya lingkungan dahulu masa gua ini dipakai atau gua itu dihuni, ini lingkungannya sangat mendukung sebagai bahan pangan penghuni gua, terutama flora dan faunanya. Temuan ekskavasi berupa tulang dan cangkang kerang selain memberikan informasi sebagai sisa makanan penghuni Gua Kidang, juga memberikan informasi sebagai peralatan dan perhiasan artefak. Dari temuan yang ada, tentunya ini sudah bisa ditarik sebuah nilai penting. Jadi nilai penting dari segi ilmu pengetahuan tentunya ini merupakan suatu situs yang dapat ditindaklanjuti dengan berbagai keilmuan secara interdisipliner, bisa dari tinjauan dari segi geologi, kemudian dari antropologi, kemudian dari sosiologi, dan mungkin dari berbagai ilmu lainnya untuk bisa lebih mengungkap dan untuk mengembangkan situs ini. Kemudian dengan keberadaan situs ini diharapkan atau memiliki potensi yang besar untuk bisa dikelola lebih jauh atau dikembangkan sebagai sebuah aset daerah, sehingga nanti ke depan perlu suatu kerjasama yang terpadu antara berbagai pihak dalam situasi atau kondisi situs yang ditemukan di lahan perhutanan ini. Tentu memang adanya kerjasama antar berbagai instansi sangat diperlukan, sehingga nanti pengelolaan dan pengembangan situs dapat berjalan dengan lancar dan dapat dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak pula. Langkah-langkah yang perlu diawali untuk sebuah pengelolaan tentunya adalah penetapan situs Kidang sebagai situs yang dilindungi secara hukum, kemudian dilakukan dengan perlindungan secara fisik, tentunya dengan adanya perlindungan situs tersebut supaya tidak terjadi kerusakan ataupun gangguan-gangguan lainnya. Di antaranya adalah nanti adanya juru pelihara untuk memelihara situs, sehingga nanti keterawatan situs bisa berjalan dengan baik dan selalu dapat dinikmati oleh masyarakat. Perlindungan situs dimulai dengan penetapan situs yang dilakukan dengan pendaftaran situs ke tim ahli cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jika nanti pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan, maka yang dapat dilakukan adalah dengan meminta bantuan dari tim ahli cagar budaya provinsi, sehingga nanti dengan status pendaftaran tersebut situs ini sudah dalam perlindungan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah yaitu dengan zonasi, yaitu nanti menetapkan batas-batas kewilayahan situs sesuai dengan peruntukannya, yaitu melalui zonasi inti, penyangga, pengembangan maupun penunjang, sehingga nanti dari berbagai kepentingan yang ada bisa diakomodasi melalui zonasi ini untuk berbagai kepentingan, yaitu kepentingan pelestarian maupun kepentingan yang lainnya yang tentunya harus terakomodasi dalam sebuah pengelolaan yang terpadu.
Gua Kidang ini yang diteliti sejak tahun 2005. Saya kira sampai sekarang hasilnya sangat signifikan, terutama untuk mengungkap peradaban hubungannya antara akhir Pleistosen sampai pada awal Holocene. Data yang penting untuk kita cermati, kami cermati dari Balai Arkeologi, sehingga tentang kita mengungkap sejarah peradaban itu di Jawa khususnya itu akan lebih lengkap. Kemudian potensi-potensi yang ada yang digali sekarang menunjukkan suatu ya bukti-bukti yang bagus, baik itu manusianya atau penghuninya maupun lingkungannya, sisa-sisa lingkungannya dan aktivitas-aktivitas budayanya. Nah, saya kira ini suatu data yang ke depan perlu lebih dicermati dan diteliti yang lebih cermat lagi tentang tinggalan-tinggalan di Gua Kidang ini. Kemudian dari sisi perkembangan penelitian, saya kira ini semakin kekini, semakin menampakkan bukti-bukti yang ternyata di lokasi yang cukup terpencil di daerah Kabupaten Blora ini mengungkap atau terdapat bukti-bukti kehidupan manusia masa lalu yang sangat ya kita butuhkan untuk informasinya kita ungkap yang lebih baik lagi. Potensi arkeologis dengan kajian dari berbagai aspek disiplin ilmu menunjukkan situs Gua Kidang sangatlah penting dan harus segera ditindaklanjuti untuk pengamanan, perlindungan, dan zonasi situs. Ya, ini adalah hasil rekonstruksi wajah rangka tengkorak, wajah ya, paham ya Mas? Ini klasik ini, contoh klasik. Saya kasih aku Pak dituduhi iki sik sinau. Aku mau ngomongin kartolon iku mau. Ya, ini menunjukkan bahwa adanya teknologi tersendiri dibanding dengan temuan-temuan yang ada di situs-situs gua, terutama di Jawa. Sekian. Terima kasih. Wassalam. Ya, pada proses penggalian atau pengupasan tanah ini, awalnya kita melakukan penggalian di kotak T6 S1 yang berada di sini. Nah, pada seperti yang sudah saya sampaikan, maksudnya sudah saya sampaikan. Ya, apa ngono? ya wes terus. Sudah disampaikan. Posisinya adalah membujur. Posisinya adalah meringkuk. Posisinya adalah meringkuk. Posisinya Karena kita tekan diri. Oke. Kamera roll action. Mulai, Pak. Cut dulu, Pak. Saya bilang kamera roll action nanti go. Ya. Oke, ya, sip. Ya. Kamera roll action. Dengan adanya temuan kerangka manusia prasejarah di situs Batu. Ya, masih jadi.
Tar dulu. Grogi loh aku.